Dan kalau memang orang Kristen ada gap sedikit, kadang kasih itu, ya itu tadi, orientasinya hanya kasih eros. Dia memberi, ingin supaya dia Dibalas. mengharapkan sesuatu, paling tidak dibalas, paling tidak dikatakan orang itu baik, paling tidak itu. Sebenarnya itu gabungan sebenarnya disampaikan oleh Pak Bena. Kalau saya mengatakan itu kasih eros, baiknya kita melakukan jangan melakukan kasih eros. Kita belajar mengasihi sesama kita dengan kasih agape dan sebagai panduan Yesus kepada kita. Kasih yang tidak mengharapkan balasan apapun kepada yang kita kasihi atau kepada orang yang pada orang lain. Yang kan ada orang yang kita memberi, kita ingin minta respon. Yang diberi itu merasakan menyanjung-nyanjung kita, orang lain itu menganggap, waduh, orang itu baik, orang itu baik. Nah, ini. Jadi, mencari. Jadi, inilah yang dianggap Pak Jainan tadi, hal yang bersifat dunia, bukan hal yang bersifat rohani. Kalau kita rohani, ya mari kita belajar dengan kasih agape kasih. Kita lakukan pada istri kita, anak sesama kita, siapapun yang kita temui di dunia ini selama kita hidup, kita kasih agape. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin ada yang menambahkan pengalaman. Bartono monggo. Kalau sering boten cocok kali firman kula, Pak. Berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini Pak, yang saya sering tidak cocok dengan firman kali kula lho Pak. Masih sering dilakukan. Iya, seperti itu. Sebenarnya firman Tuhan ini mengajarkan hal yang baik. Jadi paling enggak kita itu harus rajin mendengar dulu. Soalnya kalau kita nanti nggak rajin mendengar, kesusu, awal itu motong pembicaraan orang. Kita nggak tahu maksudnya orang itu tuh mau bicara apa tujuannya. Kita nggak tahu, gitu. Atau karena ketersinggungan kita, sehingga kita nggak sabar. Jadi itu. Nah makanya firman itu mengajarkan kita hendaklah kita tuh lambat untuk berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar. Cepat mendengar. Kita mendengar dulu. Istilahnya nek bojo nyemak, apa sih ngono-ngono disemak disik. Baru akhirnya kita bisa sabar. Dengan itu kita memang diajarkan untuk belajar sabar. Kan kata orang itu, saya nggak sabar. Iya. Tapi orang itu kita ingin ada moto pembicaraan orang karena kita nggak sabar. Sebenarnya dalam situasi situ Alkitab tadi mengajarkan kita itu diajar sabar. Itu jadi mendengarkan. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud. Oleh karena itu sebenarnya dengan itu diajarkan sabar kalau menurut Alkitab. Jadi makanya kita latih kalau ada seperti peristiwa seperti itu, kita dengar saja dulu sampai orang ini tuntas menyampaikan apa yang disampaikan. Nah, makanya memang saya juga pernah mengalami itu nggak sabar. Mungkin ada lagi. Bulan TV monggo. Kalau saya itu kalau Pak Jena yang menyampaikan firman itu saya itu ngedong. Soalnya saya sama Pak Jena itu memang biasanya dari orang seberang. Jadi Pak Jena itu kalau bicara itu ya seperti itu, tapi saya ngedong. Mesti itu ngerti gitu Pak, ngerti apa sih dikarep Pak Jena itu. Ngoten. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya sudah dong gitu. Nama Jawa. Ngerti yang dimaksud. Ngerti. Sebenarnya. Dong itu ngerti. Iya, dong. Orang berdiri. Iya.
Ya syukur kalau begitu. Iya. Tapi memang seyogianya begitu. Jadi firman Tuhan itu tidak sia-sia Iya. dapat kita dengar. Bersyukur. Kita tidak hanya sebagai pendengar, tapi kita lakukan dalam kita. Pak janji Pak. Pak Janji, Monggo, monggo Pak Janji. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Apa yang disampaikan Pak Ariano tadi. Jadi kasih agape itu hanya memberi tapi tidak mengharap kembali. Itu kasih agape. Jadi ya apa ya, ikhlas gitu. Nah, apa yang disampaikan Pak Jenal tadi memang ya memang betul. Jadi mungkin Pak Kar belum kenal secara detail Pak Jenal itu orang Sulu Pak. Orang Sulu mungkin belum tahu betul. Jadi dipanggil oleh Tuhan itu melalui persekutuan doa Sinuwang. Jadi Pak Jenal itu backgroundnya itu ya Sulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab tadi dijelaskan ya bahwa ya orang yang susah-susah itu loh, itu kita akui. Nah, paling tidak itu kita beri pengertian dan diberi kekuatan iman supaya bisa terhibur, paling tidak seperti itu. Maka sebelum Tuhan Yesus itu kan sangat mengasihi kepada kita. Nah, memang manusia itu apa ya, seringnya itu marah itu boleh. Tuhan Yesus itu mengetahui manusia itu sering marah, tapi setelah matahari terbenam itu sudah jangan dilanjutkan. Nah, nek marah terus-terusan marah-marah boleh marah. Tapi setelah matahari terbenam, ya berhenti. Maka saya belum, Tuhan itu sangat kasih kepada kita. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin memuji Tuhan karena kasih Allah itu besar. Lihat bunga bakung di ladang berpakaian indah tanpa bekerja. Apalagi kita anak kesayangannya, kita diberi lebih dari mereka. Juga lihat burung-burung di udara, diberi makan tanpa bekerja. Apalagi kita anak kesayangannya, kita lebih dari mereka. Siapakah aku ini Tuhan? Kau jadikan biji matamu. Siapakah aku ini Yesus? Kau sayangi, kau kasih seperti biji matamu. Jadi Tuhan itu sangat kasih kepada kita. Kasihnya itu kasih agape, tidak mengharapkan kembali. Saya mengingat seperti apa yang Pak Jenal katakan. Kalau saya tidak dipanggil Tuhan, saya sudah tidak ada. Tidak ada saya sudah. Saya pernah main-main waktu kecil itu masuk di dalam linggan bata itu. Linggan bata. Ada tangga itu bikin batu merah itu namanya itu linggan. Saya masuk ke situ. Lah, umpama Awonan itu.
umpama Pembakaran bata. bata itu Pawonan kan. jatuh, Pak. Lah saya kan sudah kurukan sih. Iya. Nggak ada yang tahu, mak pun nggak tahu. Nggak tahu itu. Tapi karena Tuhan itu kasih. Dan saya dilindungi. Saya masuk linggaran itu panjang sini sama ada 10 meter saya masuk di dalamnya. Di dalam yang akan dibakar itu dikasih kayu dibakar terus dari bata merah itu tuh masih mentah itu. Saya masuk. Saya diam di situ. Nah, umpama itu brek saya udah mati. Ini enggak sengaja kan toh? Ya? Jadi sengaja. Ya saya masih kecil, Pak. Nggak ngerti, belum ngerti lah. Iya, saya masih Masih kanak-kanak. kecil. Iya. Saya masih kecil ya sekitar SR kelas 2 atau 3. SR. Belum ada SD. Dulu tuh udah SD, sekolah rakyat. SR sekolah rakyat. Sekarang ada. Ya masuk di situ. Sekolah rakyat, Pak. Nah, karena Tuhan itu sudah memilih aku sejak pada waktu itu ya, saya dilindungi. Ya inilah kasih Tuhan itu luar biasa. Maka dalam pujian tadi saya pujikan bahwa kita itu dijadikan biji mata Tuhan, dilindungi kita itu, dilindungi. Coba lihat di Yohanes 17 ayat 1 sampai 15 itu diterangkan bahwa sebelum Tuhan Yesus itu mengakhiri tugasnya di dunia ini sudah doa kepada Bapa, pada Bapaknya supaya orang-orang yang percaya itu dilindungi